Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menyeret Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pejabat itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapa ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, selamat merayakan Hari Raya Kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia yang ke-79. Sekali lagi, merdeka! Kurang semangat, sekali lagi, merdeka! Seperti itu, luar biasa. Dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 ini, mari kita mengisinya salah satunya dengan berefleksi, merenungkan panggilan hidup kita. Tahun ini Indonesia, negara kita, menentukan tema kemerdekaan kita adalah apa tadi? Saya sebut tadi di kata pengantar tadi. Nusantara maju, Nusantara baru, Indonesia maju. Ya. Apa karena tadi upacara benderanya di IKN maka temanya Nusantara baru? Pertanyaan saya, Nusantara itu siapa atau apa? Kalau Nusantara itu pertama kali kira-kira muncul zaman Patih Gajah Mada.
Ya, Majapahit ketika dia mengucapkan Sumpah Palapa, dia mengatakan Nusantara dari bahasa Sanskerta, Nusa pulau dan antara itu ya antara. Maka ketika dikatakan Nusantara baru adalah pulau-pulau yang menyusun dari Indonesia ini. Maka pertanyaannya, apakah ketika dikatakan Nusantara baru itu hal yang jauh dari kita? Pastilah tidak. Nusantara baru adalah ya diri kita sendiri masing-masing. Maka yang dikatakan Nusantara baru itu adalah bukan hanya kita pribadi ya, tetapi demikian. Sebuah negara menjadi teladan bagi rakyatnya dalam bacaan yang kita dengarkan di Putra Sirah. Tetapi ingat juga bahwa sebuah negara yang besar terdiri dari komunitas-komunitas yang kecil, komunitas-komunitas akar rumput, yaitu keluarga kita, kita sendiri, paroki kita, stasi, lingkungan kita. Maka yang bisa kita refleksikan adalah ketika dikatakan Nusantara baru, apakah komunitas kita yang menyusun Indonesia ini juga memiliki semangat yang baru, memiliki cara pandang yang baru, memiliki daya kekuatan yang baru dari hal-hal yang lama yang seringkali memecah belah kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang baik, arif, bijak? Dalam surat Rasul Petrus tadi dikatakan, yang menghormati semua orang, yang mengasihi saudara-saudari, dan terutama takut akan Allah. Di keluarga kita masing-masing. Tidak perlu kita memikirkan Indonesia. Yang bisa kita lakukan, karena yang bisa menentukan kebijakan untuk Indonesia ya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengolah Nusantara kita masing-masing, yaitu pulau-pulau keluarga kita. Ya, saya walaupun Romo, kartu keluarga saya juga sendiri, walaupun gak ada anggotanya, itu juga keluarga saya, berarti mengatur diri saya sendiri, seperti itu. Kalau yang masih terikat dengan kepala keluarga, berarti kepala keluarganya harus menjadi pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya baik, kalau keluarga kita baik, pastilah juga Indonesia akan baik dan maju. Saya belum pernah dengar di berita itu seorang suster tertangkap karena menjambret, kan? Nggak pernah kan? Artinya apa ya? Keluarga di biara itu membuat orang-orangnya menjadi, karena hidupnya teratur, hidupnya dalam doa, akhirnya membuat kehidupan menjadi baik. Maka yang perlu kita lihat, refleksikan adalah Nusantara kita masing-masing. Silahkan diperbaharui. Kalau HP itu sekarang Android 12 atau 13, 14, kalau keluarga kita itu masih Android 2 ya di-upgrade lah dengan pengetahuan, dengan kasih, dengan kebijaksanaan. Dan untuk kita masing-masing, apakah aku sudah menjadi anggota keluarga, anggota biara, anggota lingkungan, anggota stasi, anggota paroki yang baik? Kalau kita bisa menjadi pribadi yang baik di hal yang kecil, pastilah kita dengan sendirinya menjadi warga negara yang baik. Lalu yang kedua yang kita refleksikan, kemerdekaan di satu sisi merupakan sebuah perjuangan. Ya, para pahlawan kita banyak yang gugur demi kemerdekaan kita. Tetapi kalau kita berhenti di situ bahwa kemerdekaan ini adalah
perjuangan kita sendiri, akhirnya kita menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati. Padahal kemerdekaan itu selain diperjuangkan tetapi juga adalah anugerah. Dulu ketika Indonesia mau merdeka melalui agresi-agresi Belanda, kalau tidak ada negara-negara yang mengakui Indonesia itu merdeka, pastilah kita tidak diakui. Dulu Monsinyur Sugio Pranoto mengirimkan surat ke Vatikan, kemudian diterima oleh Paus Paulus ke-6, dan kemudian Vatikan mengakui menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan biasanya kalau Vatikan sudah mengatakan sesuatu, negara-negara Eropa lainnya mengikutinya. Maka disitulah kita juga melihat bahwa kemerdekaan adalah sebuah anugerah. Maka tidak sia-sia kita berdoa, tidak sia-sia perjuangan kita yang bukan hanya bertempur, karena sekarang kita tidak bertempur, dan kita bisa menjaga itu dengan segala sesuatu yang kita kembangkan di Nusantara kecil kita masing-masing, yaitu komunitas-komunitas kita masing-masing. Kemerdekaan selain perjuangan, tetapi juga anugerah. Mari kita sadari itu. Dan yang ketiga, gunakanlah anugerah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketidakadilan, kekerasan, apalagi uang. Semoga anugerah yang kita terima, keluarga kita bisa bebas, kita bisa berdoa nih, tidak digeruduk massa, itu juga sebuah anugerah. Maka kita harus menggunakan kebebasan dan anugerah itu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir, dalam Injil dikatakan bagaimana Yesus memandang kehidupan bernegara dan beriman. Berikanlah kepada negara apa yang menjadi hak negara, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apa yang negara berikan kepada kita? Perlindungan, jaminan hukum, mata uang untuk kita gunakan, bisa kita beli. Kalau tidak ada kita barter kan susah. Ya, kalau kita sistemnya barter ini, nanti persembahan misa ini bisa ada yang bawa mie ayam, ada yang bawa aki mobil gitu kan. Nah, jadi penuh gereja ini. Banyak hal. Dan kita menjawabnya, memberikannya dengan memberikan diri kita menjadi wajib pajak yang baik, menjadi negarawan yang baik, menghidupi Pancasila. Lalu banyak hal yang bisa kita berikan kepada negara kita. Kalau John F. Kennedy pernah berkata, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tetapi apa yang kamu berikan kepada negaramu. Dengan menjadi warga negara yang baik, itu sudah sangat membantu pemerintah kita. Lalu apa yang diberikan Allah kepada kita? Apa? Hidup. Maka karena Allah yang memberikan hidup, Allah yang punya hidup, baiklah kita mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Allah. Maka kalau ada orang, bahkan ada pemerintah yang memaksa kita untuk menjual hidup kita demi taat kepadanya, maka kita berhak untuk membela kehidupan kita. Kalau ada orang, ada kelompok, ada golongan, ada
negara, ada pemerintah, ada pemimpin yang membuat kita harus menjual hidup kita, maka kita punya hak untuk menolak, untuk membela kehidupan kita. Karena hidup kita milik Allah, bukan milik negara, bukan milik bangsa, bukan milik masyarakat. Tetapi hidup kita adalah milik Allah. Dan kalau masyarakat, bangsa, dan negara menyadari bahwa hidup semua orang adalah milik Allah, maka mereka juga tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan martabat hidup manusia sebagai citra Allah. Maka kalau negara mulai ngawur, masyarakat mulai tidak seturut dengan apa yang Allah kehendaki, maka mereka berhak untuk kita kritik, mereka berhak untuk kita koreksi, mereka berhak untuk kita, dalam bahasa kita evangelisasi, kita injili. Semoga Nusantara baru, yaitu kita semua, membuat Indonesia kita semakin maju. Merdeka! Semoga Tuhan memberkati kita.